Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2234 di medan perang Kaisar Surgawi. Haha, pertempuran itu berlangsung selama setahun penuh. Jumlah Raja Saleh Abadi yang mati di tanganku mencapai lebih dari 100.000. Jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat master yang Saleh berjumlah jutaan, dan ada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka tahu bahwa aku belum mati dan mereka menemukan keberadaan sepertimu, mereka pasti akan mati karena marah. Haha. Suara yang sangat riang datang dari mulut Dewa Formasi. Tanda seru tanda seru. Namun, ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia terkejut. Ada lebih dari 100.000 Raja Abadi dan beberapa juta Dewa-Dewa Abadi. Wang Xian bertanya dengan heran. Itu benar, temanku. Tidak ada nama di langit berbintang di depan karena dihubungkan oleh beberapa galaksi. Jika galaksi tanpa batas ditempatkan di sini, hanya bisa dikatakan berukuran 1/100 dari ukuran galaksi yang lengkap. Dan di sini, ada 7 galaksi. Formasi Kaisar Surgawi Surga berkata dengan acuh tak acuh. Begitu besar, bukankah itu berarti bahkan dewa yang abadi akan membutuhkan 1 hingga 2 bulan untuk melintasi galaksi? Wang Xian berkata dengan heran. Diperlukan waktu 1 hingga 2 bulan untuk mencapai diameter teleportasi. Dewa abadi tidak akan berani berteleportasi sembarangan di wilayah ini. Ada banyak tempat berbahaya dan tidak dikenal. Ada beberapa tempat yang Kaisar Surgawi tidak berani masuki. Ada juga beberapa tempat yang bahkan Raja Abadi pun takut untuk masuk. Biarkan aku mengatakannya seperti ini. Ada planet besar di galaksi yang sebesar seluruh galaksi tanpa batas. Dewa Kaisar Tiancheng berkata, planet yang sebesar galaksi tak terbatas. Wang Xian sangat terkejut. Bukankah itu berarti bahwa sebuah kota di planet ini akan membutuhkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa 10 hari hingga setengah bulan untuk terbang keluar kota? Ini hanya menakutkan. Manusia bukanlah penguasa alam semesta. Pada saat ini, formasi Dewa Surga tiba-tiba mengucapkan kalimat lain. Manusia bukanlah penguasa alam semesta. Wang Xian setuju dengan kalimat ini. Sebagai perbandingan, di seluruh alam semesta, manusia hanya bisa dianggap sebagai ras dengan jumlah yang relatif besar. Di antara segudang ras di alam semesta, manusia hanya bisa menempati peringkat 20 besar. Jika bukan karena fakta bahwa manusia pandai mempelajari dan menggunakan senjata, manusia bahkan tidak akan masuk dalam peringkat 20 besar. Itu sama di tanah yang cerah ini. Binatang luar angkasa, setan, binatang buas alam semesta, dan robot semuanya bisa bersaing dengan manusia. Arai Kaisar Langit Surgawi melanjutkan perkenalannya. Robot. Mata Wang Xian menunjukkan ekspresi takjub. Benar, mereka adalah robot. Robot yang diciptakan oleh manusia. Setelah mereka memiliki kecerdasan, mereka akan membentuk ras kehidupan yang benar-benar baru. Di negeri yang cerah ini, ada ras robot. Mereka adalah tuan dan bisa bertarung melawan pusat kekuatan Kaisar Dewa. Mereka sangat kuat. Kemampuan belajar mereka juga sangat menakutkan. Semua jenis senjata berteknologi tinggi dapat dengan mudah menghancurkan planet. Kaisar Dewa dari Formasi Surga berkata perlahan. Wang Xian sedikit terharu saat mendengar kata-katanya. Ada badai energi di depan. Terbang ke kiri segera. Cepat. Pengingat formasi Kaisar Surga terdengar. Tubuh Wang Xian bergerak dan dia langsung terbang ke kiri. Berdengung, berdengung, berdengung. Setelah menghindari badai energi yang menakutkan, Wang Xian menyapu pandangannya dan menemukan bahwa bintang seukuran bulan langsung musnah. Yang tersisa hanyalah setitik debu. Murid Wang Xian sedikit mengerut. Dalam keadaan seperti itu, seolah-olah dia telah tinggal di desa pemula selama ini. Ketika dia tiba-tiba datang ke kota utama, dia dikelilingi oleh para ahli yang tiada taranya. Ini terlalu sulit. Tian Chen, kemana kita akan pergi sekarang? Wang Xian segera bertanya padanya. Ini hanya 100 tahun sejak kematianku. Ayo pergi ke planet terdekat. Aku akan mencarikanmu pendukung di sana. Meskipun pihak lain hanya memiliki kekuatan Raja Abadi, itu sudah cukup. Tian Chen segera menjawab. Setelah kita keluar, aku akan menggunakan formasi untuk mencari King Yue dan Ling Xiu. Wang Xian sedikit mengernyit. Tiba-tiba, dia melihat meteorit menabraknya. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat mengelak ke samping. Peng! Energi yang dilepaskan oleh meteorit itu sangat menakutkan,
menyebabkan ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Peng! Dia mengulurkan lengannya dan mengubahnya menjadi cakar naga yang merobek ke atas. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan dia mundur ratusan ribu meter. Pakaian di tubuhnya robek. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan menggunakan energi untuk memadatkan satu set pakaian. Dia menghembuskan napas sedikit. Hati-hati, sepotong energi ini benar-benar kacau karena pertempuran besar itu. Butuh setidaknya 10 hari untuk terbang keluar dari sini. Petik 2. Dewa Formasi mengingatkannya. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menguatkan dirinya. 13 hari kemudian, di tepi medan perang terkenal kehancuran Kaisar di galaksi Tianhai, sesosok yang sangat menyedihkan terbang keluar. Pakaiannya compang camping, dan ada beberapa bekas luka di lengannya. Bahkan wajahnya memiliki 2 bekas luka. Pakaiannya terbakar oleh api samadhi sejati, dan bekas luka di wajahnya disebabkan oleh 4 lapis hukum pedang. Jika bukan karena formasi Kaisar Surgawi Surga yang memerintahkannya, dia mungkin tidak akan bisa terbang selama lebih dari 10 hari. Fiu, tempat ini benar-benar berbahaya. Wang Xian menghela nafas lega. Masih banyak formasi yang saya siapkan di tempat ini yang belum diaktifkan. Kaisar Surgawi tidak akan berani keluar dengan sembrono. Jika kamu tidak tahu bahwa pacarmu masih hidup, aku akan berpikir bahwa 99% dari kamu sudah mati. Formasi Dewa Surga berkata, saya ingin mencari lokasi King Yue dan yang lainnya. Wang Xian tidak ragu sama sekali. Dia segera mencabut rambut King Yue dan Ling Xiu dan mulai mengatur susunan. Formasi susunan, koneksi darah. Wang Xian segera mengatur formasi susunan. Namun, yang membuat ekspresinya jelek adalah hubungan darah tidak bisa merasakan lokasi mereka. Jika hubungan darah tidak bisa dirasakan, hanya ada 2 kemungkinan. Jaraknya terlalu jauh dan kekuatanmu terlalu lemah. Lebih baik bagimu untuk meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Jika Anda dapat mencapai ranah Void God Emperor, tidak akan sulit untuk menemukan 2 orang. Formasi Kaisar Surgawi Surga berkata kepada Wang Xian. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan ekspresi buruk. Sudah lebih dari 4 tahun dan seluruh tanah yang megah itu begitu besar. Jika dia ingin menemukannya secepat mungkin, dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Apakah menurut Anda pendukung yang Anda temukan untuk saya dapat diandalkan? Wang Xian bertanya. Jangan khawatir, saya hanya menunjuk seorang anak kecil di masa lalu. Meski bakatnya sedikit kurang, tidak perlu menyebutkan karakternya. Saya tidak akan mengungkapkan informasi apapun tentang keberadaan saya untuk saat ini. Anda hanya perlu memberinya selembar kertas ini. Selembar kertas melayang di depan Wang Xian. Wang Xian mengulurkan tangan dan mengambilnya. Tidak ada kata-kata di kertas itu. Sebaliknya, ada pesan suara yang terdengar saat dia membukanya. Ayo pergi. Aku akan membimbingmu. Dewa Pembentukan berkata. Tubuh Wang Xian bergerak dan dia langsung terbang ke depan. Ini adalah kekosongan yang luas. Dia terbang ke depan dan segera, dia melihat banyak bintang besar. Beberapa bintang terbakar dengan api besar. Itu sangat menakutkan. Beberapa bintang memiliki kekuatan hisap yang menakutkan yang membuat orang gemetar. Ini adalah tanah yang cerah. Bab 2235 Pikiran Xuan Tianzi. Galaksi Tianhai adalah salah satu dari 7 galaksi di Tanah Gemilang. Benua seleksi alam adalah benua yang sangat luas. Ini bukan planet, tapi benua yang bulat sempurna. Tanda seru, tanda seru. Wang Xian melihat benua di depannya dan merasa sangat kecil. Benua semacam ini mirip dengan lempeng benua di galaksi tak terbatas yang memiliki keliling puluhan juta kilometer. Itu tidak cukup untuk lempeng benua itu. Dibandingkan dengan yang di depannya, itu terlihat sangat kecil. Wang Xian bisa melihat ketebalan lempeng benua. Dia tidak tahu berapa kilometer tebalnya. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melihat dasarnya sekilas. Seluruh benua dipenuhi aura kehancuran. Namun, benua di depannya dipenuhi dengan rasa teknologi. Mobil dan pesawat terbang bolak-balik antara tanah dan udara. Itu diisi dengan CV. Namun, dalam CV ini, pohon setinggi 10.000 meter menjulang dari tanah. Cabang dan daunnya rimbun. Ada beberapa burung besar dan binatang terbang di langit. Sepertinya itu dipenuhi dengan fantasi. Ini adalah benua seleksi alam. Ini adalah benua tanpa malam. Itu selalu berada di bawah iluminasi matahari.
Dulu, perkembangan teknologi menjadi fokus utama benua seleksi alam. Setelah perkembangan teknologi mencapai kemacetan, itu memasuki era kultivasi. Suara Kaisar Tiancheng memasuki pikiran Wang Xian. Dia jelas sangat akrab dengan planet di depannya. Benua ini benar-benar aneh. Seberapa tinggi tingkat teknologi di sini? Wang Xian melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Itu bisa menghilangkan keberadaan di tingkat dewa-dewa abadi, tetapi tidak mungkin melampaui tingkat dewa-dewa yang kekal. Ada lebih dari selusin Raja Saleh yang abadi di benua ini. Tempat ini benar-benar berbeda dari galaksi tanpa batas, baik itu teknologi, susunan, atau kultivasi, mereka telah membentuk sebuah sistem. Ada beberapa organisasi yang kuat. Mulai sekarang, akan jauh lebih nyaman bagimu untuk bergabung dengan organisasi ini. Arai Kaisar Surga yang surgawi diperkenalkan kepadanya. Terus terbang ke depan. Setelah itu, dia terus memberi perintah. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan terbang langsung menuju benua Tianze. Begitu sampai di jalan utama, Wang Xian merasakan perasaan diawasi. Itu adalah mata surga, teknologi tercanggih di benua Tianze. Dengan memindai dengan mata surga, ia dapat mendeteksi jika Anda seorang buronan. Formasi Dewa Surga mentransmisikan suaranya. Mata surga. Wang Xian sedikit terkejut. Dia tampak sedikit terkejut. Di planet utama dari 7 galaksi, sebagian besar teknologi dan formasi saling terhubung. Setelah beberapa penjahat paling kejam dicari, mereka dapat ditemukan di planet lain. Tentu saja, ada juga beberapa planet yang tidak melarang orang-orang ini masuk. Planet-planet ini sering melibatkan kegelapan. Formasi Kaisar Surgawi diperkenalkan. Mata Wang Xian berbinar. Dia memiliki gagasan yang kabur tentang tanah yang cerah ini. Di tanah terang, manusia bukanlah kekuatan dominan. Oleh karena itu, manusia lebih bersatu. Planet-planet utama terhubung bersama seperti internet. Setiap penjahat yang masuk bisa dilihat langsung. Ini sangat bermanfaat bagi planet, benua, dan faksi. Biasanya, tidak ada yang akan menolaknya. Selain itu, manusia bukanlah kekuatan dominan di negeri terang ini. Saat manusia menghadapi ancaman, planet-planet besar dapat berteleportasi. Oleh karena itu, keamanan berbagai tempat menjadi lebih baik. Meskipun langit berbintang ini masih di bawah kendali kekuatan besar, pada dasarnya tidak akan ada pembunuhan sembarangan terhadap orang tak berdosa, bahkan murid dari kekuatan besar. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke langit dan terus terbang. Formasi Divine Emperor of Heaven terus menjelaskan kepadanya. Mengapa? Setelah mendengar kata-katanya, Wang Xian sedikit terkejut. Karena, begitu penguasa suatu kekuatan melakukan hal-hal yang tidak adil dan menindas orang lain, itu akan mengakibatkan hilangnya populasi. Di tempat seperti ini di mana seseorang dapat berteleportasi ke sebuah planet, ketika orang biasa melihat situasi seperti itu, mereka akan memilih untuk pergi ke tempat lain. Hilangnya populasi berarti hilangnya yang kuat. Akan sangat sulit untuk melawan keberadaan kuat lainnya. Seiring berjalannya waktu, mereka akan binasa atau menghilang. Formasi Kaisar Surgawi menjelaskan aturan tempat yang megah ini kepada Wang Xian. Yang kuat tidak bisa membunuh yang tidak bersalah. Dengan alasan bahwa yang lemah tidak bisa memprovokasi mereka. Berbagai faksi utama tidak akan menggertak orang lain berdasarkan kekuatan mereka. Mereka bahkan akan melakukannya untuk memastikan moral masyarakat di daerah masing-masing. Itu akan adil dan adil. Ini adalah lingkungan yang cukup bagus untuk kompetisi. Karena manusia bukan penguasa wilayah ini, faksi utama tidak berani melakukan apa yang mereka mau. Lingkungan ini cukup bagus. Wang Xian berpikir sendiri. Tidak ada kendali di langit. Orang-orang yang terbang di sekitar sangat cepat. Wang Xian mengamati sekelilingnya dan menyadari bahwa dia bisa melihat pusat kekuatan tingkat dewa. Di antara 1000 orang, mungkin ada satu pembangkit tenaga listrik yang telah menyalakan api surgawi. Namun, tidak banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Wang Xian hanya melihat satu setelah terbang lebih dari 2 jam. Pembangkit tenaga tingkat dewa sangat biasa. Pembangkit tenaga tingkat dewa bisa disebut pembangkit tenaga listrik. Dewa Raja yang abadi dapat mengawasi suatu wilayah dan menekan sebuah planet. Planet di sini jauh lebih besar dari galaksi tanpa batas. Satu planet setara dengan 500 hingga 600 planet kehidupan di galaksi yang tak terbatas. Perbedaannya sangat besar. Kami di sini, domain surga Suan. Setelah terbang selama lebih dari 10 jam, pemberitahuan formasi Kaisar Surga terdengar.
Wang Xian melihat ke depan. Di tengah ngarai besar, ada sebuah pintu masuk. Pintu masuknya lebarnya lebih dari 100 kilometer, dan ada orang serta mobil masuk dan keluar. Di langit di atas ngarai, ada pintu melengkung besar dengan kata-kata, wilayah Suantian, tertulis di atasnya. Pergi ke Akademi Suantian di wilayah Suantian. Formasi Kaisar Surgawi menginstruksikannya secara langsung. Wang Xian mengangguk dan segera masuk. Seluruh Suan Heaven Domain tampak sangat luas. Gelombang energi agung datang dari dalam. Di sekitarnya, Wang Xian melihat banyak pohon dewa raksasa. Pohon-pohon surgawi ini memiliki kecerdasan. Beberapa dari mereka bahkan berpenampilan seperti manusia. Wang Xian mengamati sekelilingnya dan sedikit terkejut. Luas, luas. Dibandingkan dengan medan bintang tanpa batas, ada perbedaan besar. Bahkan istana naga jauh dari itu. Setelah terbang selama 7 hingga 8 jam lagi, Wang Xian melihat akademi yang sangat besar. Bangunan kuno, pagoda kuno yang luas, dan energi yang megah. Serta hukum-hukum yang membuat hati seseorang bergetar. Murid Akademi Tian yang bukan Suan dilarang masuk. Ketika Wang Xian melangkah ke pintu masuk Akademi Suan Tian, seorang pria parubaya di kantor penjaga menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya di sini untuk mencari senior Suan Tianzi. Wang Xian menatap pria parubaya itu dan berkata langsung. Suan Tian. Pria parubaya itu sedikit terkejut. Kemudian, ekspresinya menjadi dingin saat dia menilai pria itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak mudah untuk bertemu dengan dekan kami. Juga tidak mudah untuk bertemu dengan siapapun. Ayo pergi. Katanya langsung. Temui dekan mereka. Siapa dekan mereka? Eksistensi tingkat Dewa Raja yang abadi, yang terkuat di seluruh domain langit gelap, salah satu ahli puncak dari benua Tianze. Bagaimana seseorang bisa bertemu dengannya? Mereka yang memenuhi syarat untuk bertemu dengan dekan mereka tidak akan melakukannya dengan cara ini. Bab 2236 Suan Tianzi tenggelam dalam pikirannya. Dia melihat pakaian pemuda di depannya. Ada 2 bekas pedang di wajahnya dan bekas luka bakar di lengannya. Meski pakaiannya rapi dan rapi, dia tetap terlihat sedikit malu. Ini, tanda seru. Wang Xian sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa dia bahkan tidak bisa memasuki pintu. Formasi surga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita bahkan tidak bisa memasuki pintu. Wang Xian sedikit terdiam saat dia mengirimkan suaranya ke Dewa Susunan Langit. Untungnya, pria parubaya yang menjaga pintu memiliki kualitas yang lebih baik. Dia tidak memandang rendah orang lain dan langsung memerintahkannya untuk pergi. Tentu saja, tindakan pria parubaya ini mungkin juga menyelamatkan Wang Xian dari keharusan pamer dan menamparkan wajahnya. Buang kertas spiritual itu. Anak itu akan segera datang. Dewa Sky Arai berkata dengan acuh tak acuh. Sebagai Dewa Void yang telah hidup puluhan juta, dia masih bisa mempertimbangkan masalah sekecil itu. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia mengeluarkan kertas spiritual dan melemparkannya dengan ringan ke depannya. Kertas spiritual terbang langsung ke Akademi Langit yang misterius. Oh, apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi pria parubaya itu berubah. Dia menyaksikan kertas spiritual melambaikan tangannya dan gelombang energi spiritual melonjak ke arah kertas spiritual. Namun, kertas spiritual itu sedikit bergetar dan menghilang. Brengsek, murid pria parubaya itu sedikit berkontraksi. Dengan lambaian tangannya, kompas formasi muncul di depannya seketika. Kompas formasi berputar dan dengan lambaian lengan pria parubaya itu, cincin api langsung menjebak Wang Xian. Hah! Wang Xian sedikit tercengang saat dia melihat cincin api di sekelilingnya. Masuk! Pria tua itu melambaikan tangannya dan menariknya ke sebuah ruangan di samping. Wang Xian ragu sejenak dan tidak melawan sama sekali. Tan tua, apa yang terjadi? Untuk apa kamu meletakkan kertas spiritual itu? Katakan dengan jujur. Setelah memasuki ruangan, pria parubaya itu menatapnya dengan dingin. Beberapa penjaga di samping segera menatapnya dengan bingung. Saya akan memberitahu senior Tian Xuanzi. Dia akan segera datang. Wang Xian berkata dengan samar. Beritahu kepala sekolah kita untuk datang. Nak, saya pikir Anda memiliki skrup yang longgar. Seorang pria parubaya mengangkat kepalanya sedikit dan menilai Wang Xian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini hanya akan memakan waktu beberapa menit. Lagi pula aku tidak bisa melarikan diri.
Wang Xian mengangkat bahunya dan berdiri di sana tanpa bergerak. Tatapannya menyapu beberapa dari mereka. Di antara beberapa ahli negara yang saleh, salah satunya adalah seorang penatua yang telah mencapai ranah dewa-dewa abadi. Salah satunya menjaga pintu masuk akademi dan berada di level dewa-dewa abadi. Ini agak sulit dipercaya. Oh, ketika orang-orang di sekitar melihat ekspresi tenang Wang Xian, mereka sedikit terkejut. Kunci dia di sini dulu. Orang tua yang berada di level dewa-dewa berkata dengan samar. Ada beberapa keraguan di matanya. Din, kali ini, lebih dari 20 guru dan siswa kami telah dimusnahkan sepenuhnya. Monster laut di laut bawah tanah itu terlalu licik. Sekarang semester baru dimulai, kita harus menugaskan kembali beberapa guru. Pada saat ini, di puncak menara tinggi di Akademi Suantian, beberapa lelaki tua berdiri di depan seorang lelaki tua berjanggut putih dan melaporkan dengan ekspresi muram di wajah mereka. Pria tua berjanggut putih itu sedikit mengernyit. Weng, pada saat ini, secarik kertas spiritual tiba-tiba muncul di depannya. Pria tua berjanggut putih itu sedikit terpana dan takjub. Dengan lambaian tangannya, kertas spiritual itu mendarat di tangannya. Ledakan. Detik berikutnya, lelaki tua berjanggut putih itu tiba-tiba berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan. Kalian semua mundur pertama. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya langsung menghilang. Oh, beberapa lelaki tua di ruangan itu sedikit terkejut. Mereka saling memandang dan berjalan keluar dengan bingung. Berdengung. Pada saat yang sama, sesosok muncul di penjaga pintu masuk Akademi Suantian. Ketika Wang Xian melihat lelaki tua yang tiba-tiba muncul, pupilnya sedikit mengerut. Segera, dia menebak identitas lelaki tua itu. Salam untuk dekan. Di penjaga pintu masuk, beberapa dari mereka melihat penampilan lelaki tua itu dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka segera membungkuk dengan hormat. Mereka melirik Wang Xian yang berada di samping mereka. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Senior Tian Xuanzi. Wang Xian menatap lelaki tua itu dan menangkupkan tangannya. Ayo pergi, adik kecil. Ayo pergi ke tempatku. Pria tua berjanggut putih itu adalah Tian Xuanzi. Dengan lambaian tangannya, dia menyelimuti Wang Xian. Keduanya menghilang seketika. Yang tersisa hanyalah ekspresi kaget para penjaga di ruang keamanan. Anak itu benar-benar tahu kepala sekolah mereka. Hanya dalam sepersekian detik, Wang Xian merasakan perubahan drastis di sekitarnya. Dia sudah berdiri di puncak gunung, dikelilingi awan. Ada juga puncak gunung di sekelilingnya. Semua puncak gunung mengandung energi agung seolah-olah membentuk formasi besar. Energi spiritual di sini sangat padat dan bahkan lebih tinggi dari Istana Naga. Fiuh, adik laki-laki, aku tidak menyangka kamu menjadi teman lama dari formasi langit senior dari formasi surga. Karena formasi surgawi senior dari surga meminta saya untuk menjaga Anda dapat hidup dengan damai di My Suan Heaven Domain di masa depan. Mata Suan Tianzi berkedip saat dia menatap Wang Xian. Dia menarik napas dalam-dalam. Terima kasih, Senior Suan Tianzi. Wang Xian sedikit diam. Dia menganggukkan kepalanya dan berterima kasih padanya. Jangan khawatir. Meskipun saya tidak tahu mengapa Senior Tianchen menyerahkan Anda kepada saya berutang budi kepada Anda. Utang syukur ini lebih besar dari langit. Sayang sekali Tianchen Senior itu. Suan Tianzi menggelengkan kepalanya sedikit dan melihat ke arah timur. Lupakan. Lebih baik jika Anda tidak mengetahui beberapa hal. Saya akan mengajari Anda dengan baik di masa depan dan mengatur tempat tinggal bagi Anda. Oh benar, formasi seperti apa yang kamu kembangkan? Suan Tianzi ragu sejenak dan bertanya pada Wang Xian. Ya, itu terkait. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Apa tingkat kultivasimu sekarang? Suan Tianzi menatapnya dan bertanya. Aku baru saja bisa menetapkan hukum, pada tingkat dewa-dewa. Jawab Wang Xian. Oh, Anda sudah bisa membuat undang-undang. Sedikit kejutan melintas di mata Suan Tianzi. Dia menilai Wang Xian dari ujung kepala sampai ujung kaki dan merasakan auranya. Dilihat dari vitalitasnya, dia masih sangat muda dan termasuk dalam tahap remaja. Jalan pembentukan di tahap pemuda telah mencapai tingkat dewa-dewa. Sulit dipercaya. Senior berkata bahwa ini adalah putra dari almarhum temannya. Untuk bisa berhubungan dengan senior, bakatnya benar-benar menakutkan. Juga, sebelum senior meninggal, dia mungkin telah meninggalkan warisannya. Mungkinkah?
Tiba-tiba, kilau yang kuat keluar dari matanya, dan tubuhnya bergetar. Bahkan jika dia tidak mendapatkan warisan dan hanya memperoleh sedikit saja, itu masih akan menjadi harta yang akan membuat semua master formasi susunan gila jika ditempatkan di luar. Pemuda ini pasti memiliki potensi tak terbatas di masa depan. Pikiran Xuan Tianzi aktif. Adik laki-laki, apakah kamu bersedia menjadikanku sebagai tuanmu? Setelah ragu sejenak, mata Xuan Tianzi berkedip saat dia menatap Wang Xian. Aku tidak ingin mengambil siapapun sebagai tuanku. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak setuju ketika Kaisar Langit Tiancheng ingin menjadikannya sebagai muridnya, apalagi Xuan Tianzi. Meskipun kekuatan Xuan Tianzi sangat menakutkan, dia tidak bisa mengajarinya apapun. Xuan Tianzi tampaknya tidak terlalu terkejut dengan tanggapan Wang Xian. Karena itu masalahnya, mari kita lupakan saja. Kemudian, sesuai dengan instruksi dari formasi Kaisar Surgawi Surga, adik laki-laki, kamu akan menikah dengan wilayah Xuantian kita di masa depan. Jangan khawatir, aku akan mencarikanmu seorang gadis yang membuatmu puas. Ada banyak dewi di wilayah Xuantian kita. Pasti akan ada seseorang yang membuatmu puas. Aku akan melihatmu tumbuh dewasa, menikah, dan punya anak. Saya tidak akan mengecewakan Kaisar Dewa Senior Tiancheng. Dia tiba-tiba berkata perlahan, suaranya penuh emosi. Kata-katanya mengejutkan Wang Xian. Bab 2237 pikiran Xuan Tianzi. Menikah dengan keluarga. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata Xuan Tianzi, dia tercengang saat melihat lelaki tua itu menatapnya dengan wajah bercahaya. Dia tertegun. Tanda seru. Tiancheng, kamu orang tua, kamu menyuruhnya untuk membiarkanku menikah dengan Xuan Heaven Domain mereka. Anda menyuruhnya untuk melihat saya menikah dan punya anak. Wajah Wang Xian menjadi gelap saat dia mengirimkan suaranya ke Xuan Tianzi. Tidak, aku menyuruhnya untuk menjagamu setelah kamu menjadi teman lamaku. Dewa Tiancheng juga sedikit terpana. Segera setelah itu, dia terdiam. Mungkin anak ini melihat bahwa kamu memiliki bakat yang bagus dan berhubungan denganku. Itu sebabnya dia ingin menahanmu di wilayah langit misterius mereka. Ya, aku dulu sering melihat wajah jujur anak ini. Saya tidak berharap dia begitu licik. Sepertinya dia semakin pintar dan pintar. Namun, teman mudaku, kamu telah mendapat manfaat dariku kali ini. Tidak peduli apa, orang tua ini tetaplah raja yang saleh. Di antara keturunannya, akan selalu ada wanita cantik. Ketika saatnya tiba, tidakkah kamu bisa memilih wanita cantik yang kamu inginkan? Formasi Kaisar Surgawi berkata dengan senyum di wajahnya. Wang Xian terdiam. Dia berbalik dan menatap Xuan Tianzi. Jangan terburu-buru menolaknya. Anda sekarang bekerja untuk orang tua ini. Di masa depan, Anda harus membiarkan dia menjaga Anda. Saya belum melihat orang tua ini selama lebih dari 10.000 tahun. Ini bukan masalah besar untuk mengkhianati dirimu sendiri. Kaisar Dewa Tiancheng tampak sangat senang saat melihat Wang Xian dikalahkan. Dia mentransmisikan suaranya kepadanya. Ini, Senior Xuan Tianzi, saya masih muda. Mari kita tidak membicarakan hal-hal lain. Wang Xian membalas Xuan Tianzi dengan wajah gelap. Haha, tidak perlu terburu-buru. Ayo pergi, aku akan membawamu ke tempat tinggal. Xuan Tianzi berkata sambil melambaikan tangannya. Keduanya langsung muncul di puncak gunung lain. Puncak gunung ini tidak terlalu jauh dari yang sebelumnya. Di atas puncak gunung, ada puncak tali. Seluruh puncak gunung mengandung energi spiritual yang sangat besar. Itu adalah salah satu puncak gunung yang lebih baik di sekitarnya. Adik kecil, kamu bisa tinggal di sini. Ini adalah puncak gunung milik anak saya saat itu. Namun, karena kecelakaan. Oh, aku lupa menanyakan nama adikmu. Pria tua itu melihat sekeliling dengan tatapan nostalgia. Kemudian, dia tersenyum dan menatap Wang Xian. Wang Xian, Ren Sanxian. Wang Xian berkata padanya. Namamu tidak buruk. Aku akan memanggilmu Little Xian mulai sekarang. Ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Jika Anda butuh sesuatu, cari saja saya. Saya akan meminta seseorang untuk mengurus kehidupan sehari-hari Anda nanti. Juga, sangat sulit untuk berkultivasi di jalur formasi. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat mencari saya. Aku juga tidak tahu apa kekuranganmu. Saya akan memberi Anda beberapa sumber daya. Saat Xuan Tianzi berbicara,
dia melambaikan tangannya. Banyak pil surgawi dengan hukum yang mengalir di atasnya melayang di sekitar Wang Xian. Ada lusinan pil surgawi yang abadi. Level mereka berada di sekitar level 2 dan level 3 dari Dewa Surgawi yang abadi. Mereka juga yang paling cocok untuk kekuatan Wang Xian saat ini. Terima kasih, Senior Xuan Tianzi. Wang Xian sedikit terkejut. Jejak rasa terima kasih muncul di wajahnya saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Hehe, itu hanya ramuan kecil. Jika Anda membutuhkannya di masa depan, datang dan cari saya secara langsung. Xuan Tianzi melambaikan tangannya dan melihat sekeliling. Dia melanjutkan, lihat sekeliling dulu. Aku akan meminta seseorang untuk menghubungimu nanti. Kami akan mengomel. Baiklah, terima kasih, Senior Xuan Tianzi. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan rasa terima kasih. Haha, tidak perlu berterima kasih padaku. Kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Xuan Tianzi berkata dengan riang. Dia melambaikan tangannya dan segera pergi. Wajah Wang Xian menjadi hitam ketika dia mendengar kata-katanya. Sebuah keluarga. Apa yang orang tua ini coba lakukan padaku? Namun, Xuan Tianzi ini memang tidak buruk. Wang Xian bergumam sambil melihat eliksir tingkat penguasa abadi di depannya. Jika orang-orang dari Xuan Heaven Region tahu bahwa orang yang kuat bisa memperlakukannya sedemikian rupa, mereka akan sangat iri. Mereka bahkan akan merasa bahwa itu tidak dapat dipercaya. Lusinan ramuan ini seharusnya bisa menyalakan satu atau bahkan dua gumpalan api dewa lagi. Hati Wang Xian terbakar. Meskipun lelaki tua itu memiliki beberapa motif tersembunyi, itu tetap tidak buruk. Saat itu, dia berlutut di depan aula saya selama 5 tahun dan saya tidak menerimanya sebagai murid saya. Mendesah. Suara formasi Dewa Surga terdengar di telinga Wang Xian. Akhirnya, dia menghela nafas saat memikirkan muridnya yang mengkhianatinya saat itu. Wang Xian mengabaikan rasa mengasihani diri sendiri dari formasi Dewa Surga. Dia melayang di puncak gunung dan berjalan mengelilingi seluruh puncak gunung. Puncak senar ini memang sangat mewah. Ada juga rumput surgawi abadi di ruangan di puncak gunung yang memancarkan cahaya surgawi. Berdengung. Setelah memindai sekelilingnya, Wang Xian langsung menatap ramuan di depannya. Dengan lambaian tangannya, dia langsung menelannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, gelombang energi agung berubah menjadi naga ki di tubuhnya. Wang Xian hanya menyalakan 6 gumpalan api surgawi. Setelah mengkonsumsi obat mujarab tingkat penguasa surgawi yang abadi, naga ki yang diubah dari 6 gumpalan api surgawi menjadi sangat menakutkan. Energi agung dari energinya melonjak saat aura di tubuhnya terus meningkat. Karena dia tidak berubah menjadi tubuh naga dewa, bayangan hantu naga dewa 7 warna muncul di sekelilingnya. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah meningkatkan level Anda. Kamu telah menyalakan 7 gumpalan api surgawi. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah meningkatkan level Anda. Kamu telah menyalakan 8 gumpalan api suci. Nama, Wang Xian. Ras, Yin Yang 5 Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level, 8 gumpalan api surgawi, perubahan kelima dari transformasi naga surgawi. Kristal surgawi, 17.735,4 miliar 1000 miliar. Kemampuan supranatural, memerintah suku air di bawah level seseorang. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstraksi kristal surgawi. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi, transformasi naga surgawi. Kemampuan supernatural, menyerap jiwa, mengikat roh, mata naga 5 elemen yin yang. Aspek, penggilingan besar 5 elemen, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, tiang yin yang, mangkuk sedekah 5 elemen yin yang, ayunan ekor naga surgawi. Kerajaan surgawi, Istana Naga. Istana Naga, tingkat 6. Anggota Istana Naga, 153633. View, 2 tingkat berturut-turut. Wang Xian membuka matanya dan mengungkapkan ekspresi bersemangat. Memang, berbeda jika ada seseorang yang melindunginya. Dengan 8 gumpalan api surgawi, dia mampu melawan atau bahkan membunuh dewa-dewa abadi yang telah memahami 4 hukum. Kecepatan peningkatan ini, apakah ini warisan dari Divine Dragon? Apakah eksistensi puncak itu menakutkan? Formasi Dewa Surga bergumam saat dia merasakan peningkatan Wang Xian. Kekuatannya sudah sangat kuat. Menurut apa yang dia ketahui,
hanya ada dua alam di atasnya. Namun, dia masih sedikit terkejut saat dihadapkan pada peningkatan pesat Wang Xian. Berdengung, Wang Xian melambaikan tangannya dan membentuk formasi darah. Setelah gagal merasakan King Yue dan Ling Xiu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan peningkatan kekuatanmu kali ini, kamu seharusnya bisa menguasai lebih banyak formasi. Anda dapat mempelajarinya dalam beberapa hari ke depan. Formasi Dewa Surga mentransmisikan suaranya ke Wang Xian. Baiklah. Dia menganggukkan kepalanya. Tuan Muda Wang, Tuan kami memanggilmu untuk makan. Pada saat ini, suara seorang wanita tua terdengar dari luar. Wang Xian berjalan keluar dan menganggukkan kepalanya. Tuan Muda Wang, saya akan mengurus kehidupan sehari-hari Anda di masa depan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya, Anda dapat memberi tahu saya. Wanita tua itu berkata sambil tersenyum. Baiklah, itu akan merepotkan di masa depan. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan berjalan menuju puncak utama di bawah bimbingan wanita tua itu. Bab 2238 di 2238 dunia yang lebih besar. Teman mudaku Wang Xian, berikan kertas spiritual ini kepada orang tua itu nanti. Jangan terlalu banyak bicara. Katakan saja padanya bahwa itu diberikan kepadanya setelah dia menerimamu. Mengikuti di belakang wanita tua itu, formasi Dewa Surga mengirimkan suaranya ke Wang Xian. Sebuah kertas spiritual muncul di depannya. Baiklah. Tanda seru. Wang Xian mengangguk dan tidak bertanya apa-apa. Ayo, Little Xian, duduklah. Saat memasuki puncak utama tempat Xuan Tianzi berada, Wang Xian menyambutnya dengan hangat saat melihatnya masuk. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Terima kasih telah merawatku, senior. Haha. Aku sudah mengatakan bahwa tidak perlu bersikap sopan. Xuan Tianzi menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat pada Wang Xian. Wang Xian melihat makanan di atas meja. Semuanya adalah barang berharga dan bahan-bahannya berada di tingkat dewa. Dia memukul bibirnya dan sedikit kejutan melintas di matanya. Cobalah, aku tidak biasanya makan seperti ini. Hehe, beri aku segelas anggur. Ini anggur berumur 100.000 tahun. Xuan Tianzi menyapanya dengan hangat. Wang Xian mengangguk dan menyapanya dengan sopan. Xuan Tianzi tidak memiliki tujuan khusus. Dia baru saja memperkenalkan beberapa informasi tentang wilayah langit misterius kepadanya. Wilayah langit misterius adalah salah satu dari 4 kekuatan utama di benua Tianze. Itu menempati 1/5 dari benua Tianze. Adapun seberapa besar itu, Wang Xian melakukan perhitungan kasar. Itu setara dengan luas 1000 bumi sebelumnya. Itu benar, itu 1000. Betapa menakutkannya itu. Sebuah kota di wilayah langit misterius setara dengan ukuran beberapa bumi. Setelah 3 putaran minum, sebagian besar waktu, Xuan Tianzi yang berbicara. Dia memberitahunya betapa hebatnya formasi Kaisar Surgawi saat itu. Bagaimana dia mendapatkan bimbingan dari Kaisar Langit Tiancheng. Namun, jelas bahwa Xuan Tianzi telah menyembunyikan fakta bahwa dia telah ditolak setelah berlutut selama 5 tahun. Wang Xian menyadari bahwa Xuan Tianzi juga seorang yang berkarakter. Tidak heran Kaisar Langit Tiancheng berkata bahwa dia memiliki temperamen yang baik. Senior, aku tidak akan mengganggumu lagi. Ini adalah selembar kertas spiritual. Kaisar Surgawi Tiancheng meminta saya untuk memberikannya kepada Anda setelah Anda menerima saya. Sebelum Wang Xian pergi, dia mengeluarkan kertas spiritual dan meletakkannya di depan Xuan Tianzi. Hah! Xuan Tianzi sedikit terpana. Dia mengarahkan jarinya ke kertas spiritual dan tubuhnya mulai bergetar dengan sangat cepat. Huf, huf, huf. Beberapa formasi inti dari Kaisar Langit Tiancheng. Dia menggeram dengan suara rendah. Wajahnya memerah dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Kaisar Langit Senior Tiancheng hanya mengajarkan formasi inti ini kepada murid-murid pribadinya. Meskipun Anda telah jatuh, jika suatu hari saya, Xuan Tianzi, dapat melangkah ke alam Kaisar Surgawi, saya pasti akan membalaskan dendam Anda. Hanya saja aku mungkin tidak berbakat sepertimu. Xuan Tianzi bergumam dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Dalam beberapa hari ke depan, pertama-tama saya akan menguasai Dao formasi. Kemudian, saya akan memikirkan cara untuk mendapatkan sumber daya dan meningkatkan kekuatan saya. Wang Xian kembali ke puncak murid Flux dan berpikir sendiri. Formasi langit, serahkan formasi yang bisa aku kuasai sekarang. Saat Wang Xian berbicara,
dia berkata kepada Dewa Formasi Langit. Apakah kamu tidak mendengar orang tua itu berkata bahwa aku sangat luar biasa baru saja? Aku tidak menerimanya bahkan setelah berlutut selama 10 tahun. Lihat dirimu sekarang. Aku hampir menjadi pengasuhmu. Dewa Formasi Langit berkata dengan nada marah yang langka. Baiklah, baiklah. Kenali dirimu sendiri. Kamu sudah mati. Wang Xian tersenyum. Ketika kekuatanku mencapai tingkat Dewa Langit, aku akan memberimu tubuh. Huf, huf. Lengkungan surgawi dari formasi surga menarik napas dalam-dalam dan mulai mengajar Wang Xian dengan patuh. Sekarang, dia mengandalkan Wang Xian. Dalam 10 hari berikutnya, Wang Xian tidak meninggalkan puncak murid Flux. Dia telah mengolah semua jenis formasi. Dalam 10 hari berikutnya, Wang Xian telah menguasai lebih dari 20 formasi. Beberapa dari mereka adalah formasi tambahan sedangkan sisanya adalah formasi ofensif. Benar-benar monster. Melihat bahwa Wang Xian telah menguasai formasi yang sebanding dengan dewa tingkat 3, formasi Dewa Surga bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, formasi mana yang tidak membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dikuasainya? Itu tidak semudah dia. Namun, formasi Dewa Surga tahu bahwa ini terutama disebabkan oleh penguasaan 7 atribut Wang Xian dan kekuatannya sendiri. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menguasainya begitu cepat. 7 atribut dan asal atribut. Ini bukan lelucon. Itu tidak buruk. Meskipun sedikit tidak berguna, ada baiknya kita tidak membuang terlalu banyak waktu. Wang Xian meregangkan tubuhnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Xuan Tianzi akan memukulimu sampai mati ketika dia mendengar kata-katamu. Formasi Kaisar Surgawi berkata dengan acuh tak acuh. Selanjutnya, kita harus mempertimbangkan masalah mendapatkan sumber daya. Apakah Anda tahu cara mendapatkan sumber daya dengan cepat? Mata Wang Xian berbinar saat dia meminta formasi Dewa Surga. Oh, aku telah menjadi Dewa Kehampaan selama lebih dari 50 juta tahun. Saya tidak tahu tentang hal-hal ini. Formasi Dewa Surga menggelengkan kepalanya. Wang Xian terdiam. Namun, itu masuk akal ketika dia memikirkannya. Bagaimana eksistensi di tingkat Dewa Kehampaan tahu cara mendapatkan sumber daya lebih cepat? Pergi dan tanya orang tua itu. Dia adalah dekan Akademi Xuantian, jadi dia harus tahu lebih banyak tentangnya. Formasi Dewa Kaisar Surga menyarankan kepadanya. Baiklah. Wang Xian mengangguk. Dia segera mengeluarkan perangkat komunikasinya dan mengirim pesan ke Xuan Tianzi. Segera, Xuan Tianzi menjawab. Wang Xian menghentikannya datang untuk menjemputnya dan terbang langsung ke arah Akademi Xuantian. Ada formasi yang melindungi puncak gunung. Namun, Wang Xian memiliki kenang-kenangan Xuan Tianzi padanya, jadi dia tidak terpengaruh oleh formasi. Saat terbang di udara, Wang Xian bisa merasakan aura luas di sekelilingnya. Aura ini mirip dengan dunia prasejarah dalam legenda bumi, serta dunia dalam film fiksi ilmiah. Mobil, pesawat ruang angkasa, dan pesawat terbang melintasi dunia prasejarah. Wang Xian benar-benar melihat tempat hiburan seperti bar, pegunungan dan sungai aneh, fiksi ilmiah liar. Sepertinya ada lebih banyak orang. Ketika Wang Xian tiba di Akademi Xuantian yang menjulang tinggi dan menarik perhatian, dia melihat bahwa ada lebih banyak orang di pintu masuk akademi dibandingkan dengan yang terakhir kali. Kebanyakan dari mereka adalah pria dan wanita muda dengan tokoh-tokoh terkemuka. Sekolah sudah dimulai. Wang Xian bingung dan masuk ke akademi. Bip bip, non-siswa tidak diizinkan masuk. Kali ini, sebuah suara terdengar begitu Wang Xian masuk. Di kantor penjaga, seseorang langsung menatapnya. Beberapa siswa juga melihat dengan rasa ingin tahu. Itu pemuda itu. Ekspresi seorang penjaga parubaya sedikit berubah ketika dia melihat Wang Xian. Dia dengan cepat maju untuk menyambutnya. Tuan muda, apa yang kamu lakukan? Orang di depan mereka secara pribadi disambut oleh dekan yang begitu sulit dipahami sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Pergi dan cari senior Xuan Tianzi. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Datang-datang. Akademi Xuantian sangat besar. Tuan muda, aku akan membawamu ke sana. Pria parubaya itu berkata kepadanya dengan hormat dengan wajah penuh hormat. Baiklah, maaf atas masalah ini. Tidak masalah, tidak masalah. Pria parubaya yang memiliki ekspresi dingin terakhir kali membawa Wang Xian ke akademi dengan hormat kali ini. Seluruh akademi memang sangat besar.
Mereka terbang dengan kecepatan penuh selama 1 jam sebelum mereka tiba di menara tempat kepala sekolah berada. Seluruh akademi juga membuka mata Wang Xian. Itu terlalu luas dan megah. Bab 2239 di alam semesta 2239. Disinilah kepala sekolah bekerja. Namun, saya tidak tahu apakah kepala sekolah ada di dalam. Terkadang, kepala sekolah tidak akan datang ke akademi selama ratusan tahun. Setelah penjaga parubaya membawa Wang Xian, dia berkata kepadanya. Tanda seru, terima kasih. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia melihat pintu masuk dan berjalan lurus ke depan. Menara sederhana dan tanpa hiasan menempati area seluas 5 hingga 6.000 meter persegi dan tingginya puluhan ribu meter. Seluruh menara diselimuti oleh formasi susunan yang kuat dan memancarkan tekanan yang kuat. Aura besar yang datang padanya membuat jantung Wang Xian berdetak kencang. Hah! Ketika dia baru saja melangkah ke bagian bawah menara, Xuan Tianzi, yang berada di puncak, merasakan kedatangan Wang Xian. Dia melambaikan tangannya dengan lembut. Berdengung. Wang Xian, yang baru saja memasuki pintu masuk, langsung merasakan bahwa dia telah muncul di sebuah ruangan kuno dan mewah. Senior Xuan Tianzi. Wang Xian berteriak pada Xuan Tianzi. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan raja yang saleh yang abadi. Silahkan duduk. Ada apa, Xian kecil? Xuan Tianzi bertanya sambil tersenyum. Senior Xuan Tianzi, saya ingin bertanya, apakah ada cara untuk mendapatkan sumber daya dengan cepat? Wang Xian bertanya langsung. Sumber daya apa? Senjata, eliksir. Xuan Tianzi sedikit terkejut. Jika kamu membutuhkan sesuatu, aku akan memberikannya kepadamu. Tidak perlu, senior. Saya tidak bisa hanya meminta Anda untuk semua sumber daya. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan berterima kasih padanya. Haha, apa bedanya? Kami adalah keluarga. Xuan Tianzi tertawa dengan acuh tak acuh. Wang Xian menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Senior, saya mungkin membutuhkan banyak sumber daya. Saya juga perlu tahu cara mendapatkan sumber daya dengan cepat. Untuk mendapatkan semua jenis sumber daya, Anda perlu mengambil risiko. Anda baru saja mencapai alam dewa surgawi dan Anda masih terlalu lemah. Saya khawatir. Bagaimana dengan ini? Xiao Xian, kamu juga berada di Divine Lord Realm. Anda datang ke Akademi Xuan Tian untuk mengajar siswa Anda. Perlakuan yang diberikan kepada para guru di akademi tidaklah buruk. Jika Anda dapat mengajar beberapa murid yang luar biasa, akan ada banyak penghargaan. Xuan Tianzi berkata kepada Wang Xian. Ini, Wang Xian sedikit terdiam ketika mendengar apa yang dikatakan Xuan Tianzi. Menjadi guru. Ini, senior, aku belum pernah menjadi guru sebelumnya. Saya ingin mendapatkan beberapa sumber daya dengan cepat. Tidak masalah jika itu berbahaya. Wang Xian berkata dengan tidak bisa berkata-kata. Tidak, kamu masih muda. Meskipun kekuatan dan bakat Anda tidak buruk, Anda tidak dapat mengambil risiko dengan gegabah. Beritahu saya sumber daya apa yang Anda butuhkan. Selain itu, para guru Akademi Langit yang misterius juga sangat bebas. Mereka hanya dapat menghadiri 7 atau 8 kelas paling banyak dalam sebulan. Beberapa siswa perlu membayar kredit untuk mendengarkan ceramah Anda. Para guru dapat menukar kredit mereka dengan harta di akademi. Tentu saja, jika Anda merasa seorang murid tidak buruk, Anda dapat secara khusus mengajarinya. Para guru dengan hasil luar biasa juga akan diberi penghargaan. Tidak masalah jika Anda tidak memiliki pengalaman. Kekuatan dewa-dewa cukup untuk mengajar beberapa siswa yang telah menyalakan api surgawi. Xuan Tianzi segera membalas dan mulai memperkenalkan tugas para guru di akademi kepadanya. Wang Xian terdiam. Dari penampilannya, terlihat jelas bahwa dia tidak ingin dia mengambil risiko. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya saat dia memikirkan bagaimana meyakinkan orang tua ini. Belum lama ini, lebih dari selusin guru dari akademi kami membawa para siswa ke laut bawah tanah dan semuanya binasa. Saat ini, tidak ada guru di akademi. Xiao Xian, tolong bantu saya, orang tua ini, untuk mengajar beberapa siswa baru. Xuan Tianzi, yang telah hidup selama jutaan tahun, tahu bahwa Wang Xian tidak mau pada pandangan pertama. Dia langsung mengatakan itu. Oh, laut bawah tanah. Mati. Wang Xian sedikit terkejut. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Laut bawah tanah adalah dunia bawah tanah benua Tianze.
Meskipun benua seleksi alam merupakan lempeng benua, namun ketebalannya bisa mencapai ratusan juta kilometer. Selain permukaan laut, ada juga laut bawah tanah. Laut bawah tanah ditempati oleh monster laut. Monster laut ini sangat kuat. Bahkan ada eksistensi di tingkat raja yang abadi. Selain itu, menjadi murid Akademi Suantian bukan hanya tentang berkultivasi dalam pengasingan. Memasuki dunia yang lebih besar untuk mendapatkan pengalaman juga merupakan hal yang paling penting. Suan Tianzi memperkenalkan kepadanya, laut bawah tanah, dunia yang lebih besar. Wajah Wang Xian dipenuhi keraguan sekali lagi saat dia bergumam. Senior, apa dunia yang lebih besar? Dia tidak bisa tidak bertanya. 7 galaksi itu luas dan tak berujung. Ada miliaran planet. Meski kekuatan utama terbagi, manusia bukanlah penguasa tempat ini. Terkadang, mereka akan menghadapi serangan dari binatang buas, iblis, dan monster yang sunyi. Beberapa planet dan beberapa kekuatan tidak dapat menahan serangan atau mereka dapat menghindari hilangnya banyak orang. Mereka akan mengeluarkan misi dan kekuatan besar lainnya di planet lain akan dapat melihatnya. Jika ada yang ingin mendapatkan hadiah dari misi ini, mereka dapat menerima misi dan melakukan teleportasi planet. Selain itu, ada juga dimensi alternatif yang diciptakan oleh Raja yang Saleh, yang secara kolektif dikenal sebagai misi dunia besar. Suan Tianzi memperkenalkannya pada Wang Xian. Bisakah Akademi Suantian menerima misi dunia besar? Kilatan melintas di mata Wang Xian saat dia bertanya segera. Ya, tapi Xiao Xian, jangan berpikiran seperti itu. Datang dan jadilah guru di akademi. Suan Tianzi berkata kepadanya segera. Berapa banyak kelas yang Anda miliki dalam sebulan sebagai guru? Apakah Anda memiliki tingkat kebebasan yang tinggi? Saya ingin berkultivasi juga. Wang Xian ragu sejenak sebelum bertanya. Satu kelas berlangsung selama 2 jam. Setidaknya ada 6 kelas dalam sebulan. Ada sekitar 30 siswa bersamamu. Mereka semua adalah siswa yang telah menyalakan api suci. Kamu akan mengajarkan formasi dari gumpalan api surgawi ke puncaknya. Akan ada 2 formasi di setiap tahap. Satu untuk pertempuran dan yang lainnya untuk dukungan. Jika para siswa ingin mempelajari lebih banyak formasi, Anda harus menerima mereka sebagai murid Anda dan menukarnya dengan poin Anda di akademi. Untuk para guru, jika Anda tidak siap untuk membawa siswa secara langsung, Anda akan memiliki kebebasan yang tinggi. Pada dasarnya kamu akan bisa tinggal di akademi selama 3-4 hari dalam sebulan. Suan Tianzi berbicara. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Sejak Suan Tianzi berbicara, dia tidak bisa menolaknya. Selanjutnya, setelah menyetujuinya, dia bisa menggunakan identitasnya sebagai guru akademi untuk melihat dunia yang lebih besar dan monster laut. Haha, baiklah, baiklah. Sepertinya baru beberapa hari sejak mahasiswa baru melapor. Aku akan meminta seseorang untuk membawamu ke sana. Suan Tianzi berdiri dengan gembira dan melihat ke bawah seolah-olah dia sedang mengirimkan suaranya. Kepala sekolah. Segera, seorang wanita mengenakan baju perang masuk. Baju perang emas melilit tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa perang yang kejam. Wanita itu membungkuk dengan hormat kepada Suan Tianzi. Ini Wang Xian. Atur tempat baginya untuk menjadi guru dari kelompok mahasiswa baru ini. Juga, beri dia tempat tinggal di hutan. Suan Tianzi berbicara tanpa ekspresi dengan ekspresi bermartabat saat dia menghadapi bawahannya. Itu kepala sekolah. Wanita itu terkejut. Dia menatap Wang Xian dengan ekspresi terkejut. Dia merasa sangat terkejut saat merasakan aura Wang Xian di usia yang begitu muda. Bagi seorang ahli untuk dapat merasakan usia seseorang dari auranya, itu mungkin bukan persiapan yang terlalu banyak. Namun, itu cukup untuk menentukan pemuda dan pemuda itu. Beberapa ahli yang telah hidup selama ratusan ribu tahun dapat merasakan aura waktu dan kehancuran dari tubuh mereka secara sekilas. Bab 2240-2240, Guru Wang. Guru Wang Xian, murid baru-baru saja mendaftar belum lama ini. Tidak ada guru untuk mengajar mereka untuk saat ini. Namun, seleksi resmi siswa akan dimulai besok pagi. Aku akan membawamu ke belakang Forest First. Hutan belakang adalah tempat yang telah disiapkan akademi untuk beberapa pembangkit tenaga listrik di akademi. Di masa depan, Guru Wang Xian untuk sementara bisa tinggal di sana. Tanda seru tanda seru. Wanita yang mengikuti Direktur Jin turun dari menara kepala sekolah dan berkata kepada Wang Xian. Ya,
Terima kasih, Sutradara Jin. Ini adalah hari pertamaku di Akademi Suantian. Saya tidak tahu banyak tentang tempat ini dan saya tidak tahu banyak tentang beberapa ajaran. Wang Xian berterima kasih kepada Sutradara Jin. Tidak apa-apa. Karena kepala sekolah ingin Anda menjadi guru susunan, Anda harus cukup kuat. Karena guru Wang Xian masih sangat muda, dia pasti jenius. Aku akan membawamu berkeliling akademi nanti. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa langsung datang kepada saya. Sikap Direktur Jin terhadap Wang Xian sangat baik. Lagi pula, Wang Xian dibawa ke sini secara pribadi oleh dekan. Hubungannya dengan dekan jelas tidak sederhana. Sebagai penguasa domain surga Suan, dekan adalah salah satu pakar top di seluruh benua Tianze. Bahkan jika dia ingin bertemu dengan dekan sekali, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa ratus tahun. Jika bukan karena insiden besar baru-baru ini yang terjadi di Akademi Langit yang misterius, dekan tidak akan datang. Din Jin membawanya berkeliling akademi. Seluruh akademi sangat besar, meliputi area seluas setidaknya 10.000 kilometer. Ada ratusan ribu siswa di akademi. Mereka adalah talenta paling luar biasa di seluruh wilayah langit yang misterius. Seluruh akademi bahkan termasuk pegunungan yang agak besar. Itu sangat luas. Ini adalah hutan belakang. Guru Wang Xian, Anda bisa tinggal di sini. Tentu saja, Anda juga bisa menginap di tempat lain. Hanya sedikit lebih nyaman di sini. Direktur Jin membawanya ke hutan kecil yang dipenuhi bambu. Aliran mengalir melalui hutan bambu. Di samping sungai, ada banyak rumah sederhana dan alami. Di samping setiap rumah, ada bambu setingkat dewa. Wang Xian mengamati sekelilingnya dan sedikit terkejut. Setidaknya ada ratusan ribu bambu di seluruh hutan bambu. Level terendah dari bambu ini berada di level setengah dewa. Bahkan ada cukup banyak bambu tingkat dewa. Dunia yang lebih besar adalah tempat yang mempesona. Wang Xian hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Guru Wang Xian, Anda bisa pergi ke tempat saya membawa Anda besok pagi. Saya akan memperkenalkan Anda kepada guru-guru lain kalau begitu. Direktur Jin berkata kepadanya. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan pergi setelah bertukar kata dengannya. Dia memasuki halaman dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Ekspresi puas muncul di wajahnya. Meskipun tidak sebagus Flux Point Peak, itu masih merupakan tempat tinggal yang cukup bagus. Mengenai jumlah energi spiritual, Wang Xian tidak terlalu mempedulikannya. Baginya, jika dia ingin meningkat dengan cepat, melahap sumber daya adalah cara tercepat. Wang Xian mengeluarkan beberapa buku yang telah dia beli di sepanjang jalan tentang wilayah langit misterius dan Akademi Langit Misterius dan mulai membacanya dengan cermat. Tidak ada siang dan malam di benua Tianze. Namun, mereka masih terbagi menjadi siang dan malam menurut waktu. Setelah satu malam, Wang Xian berjalan menuju alun-alun yang dibawa oleh Sutradara Jin kemarin. Ketika dia tiba, dia menyadari bahwa sudah ada banyak orang di alun-alun. Ada lebih dari 10.000 pria dan wanita muda berdiri di tengah alun-alun. Di depan alun-alun berdiri lebih dari 300 orang paruh baya dan lanjut usia. Seseorang dapat merasakan dari aura mereka bahwa mereka semua adalah eksistensi tingkat dewa. Direktur Jin berdiri dengan bangga di tengah alun-alun. Murid ini, pergi dan segera berdiri di bawah. Ketika Wang Xian berjalan ke atas panggung, seorang pria parubaya di tepi alun-alun memandangnya dan berteriak pelan. Aku guru baru. Wang Xian sedikit terkejut saat dia berkata sambil tersenyum. Oh, guru parubaya itu sedikit terkejut. Guru Wang Xian, ayo. Pada saat ini, Sutradara Jin yang duduk di tengah melihat Wang Xian. Senyum muncul di wajahnya yang dingin dan bermartabat. Ketika para guru melihat pemandangan ini, mereka sangat takjub. Mereka memandang Wang Xian serempak. Banyak dari mereka dipenuhi dengan keheranan. Ini juga seorang guru. Dia sangat muda. Kelompok guru sangat bingung. Mereka semua adalah guru arai. Sekarang setelah mereka semua mencapai tahap menetapkan hukum, mereka setara dengan dewa yang kekal. Wang Xian berpakaian hitam dan ada naga dewa 7 warna yang dibordir di pakaiannya. Dia tampak agak mendominasi. Namun, dengan wajahnya yang muda dan lembut serta aura, dia tahu bahwa ini adalah seorang pemuda. Dia mungkin bahkan lebih muda dari semua siswa yang hadir. Mungkinkah dia seorang guru? Ya, Sutradara Jin. Wang Xian mengangguk dan berjalan menuju Sutradara Jin. Para guru di sekitarnya menatapnya dengan heran.
Wang Xian mengangguk pada mereka dengan ramah dan berjalan ke sisi sutradara Jin. Guru Wang Xian, ini adalah daftar mahasiswa baru tahun ini, 500 hingga 600 siswa di depan adalah siswa yang lebih berprestasi tahun ini. Dalam keadaan normal, setiap guru dapat memilih 2 siswa berprestasi lagi. Sisanya akan dipilih sesuai dengan order. Namun, Guru Wang Xian dapat memilih muridnya sendiri sesuka hatinya. Dia bisa memilih siswa mana yang dia suka. Direktur Jin berkata kepada Wang Xian. Wang Xian sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-katanya. Semua guru di sekitarnya melebarkan mata mereka dan segera melihat ke atas. Direktur Jin, bagaimana ini bisa terjadi? Seorang penatua di sampingnya mengerutkan kening dan berkata dengan tidak puas. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sutradara Jin mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar dia tutup mulut. Orang tua itu tertegun. Dia adalah keturunan Raja Saleh yang abadi dari domain surga Xuan. Meskipun ada lebih dari 10 generasi antara dia dan Xuan Tianzi, dia masih merupakan keturunan langsung. Dia tidak menyangka sutradara Jin akan menyela dia secara langsung. Biasanya, sutradara Jin akan memberinya wajah. Namun, dia tidak bodoh. Ketika dia melihat kata-katanya terputus, dia menatap Wang Xian dengan binar di matanya. Ini tidak baik, saya pikir lebih baik melanjutkan seperti guru lainnya. Wang Xian tahu bahwa Din Jin telah membukakan pintu belakang untuknya. Dia berkata dengan sedikit tidak bisa berkata-kata. Tidak apa-apa, Anda adalah guru baru dan Anda yang tertua. Aku harus menjagamu. Din Jin berkata dengan acuh tak acuh. Beberapa guru di sekitar sedikit bingung. Hal semacam ini tidak pernah terjadi di Akademi Xuan Tian. Terkadang, untuk bersaing memperebutkan murid elit, bahkan keturunan Xuan Tianzi pun akan merasa malu. Kini, pemuda ini justru diperbolehkan memilih muridnya. Sialan, jika dia memilih 30 dari 500 hingga 600 murid luar biasa, Akademi akan sangat dirugikan di masa depan. Ini, Wang Xian menganggukkan kepalanya tanpa daya. Para siswa di bawah juga melihat Wang Xian di atas panggung dan mendengar perkataan para guru. Ini membuat banyak siswa tercengang. Dia juga seorang guru. Dia terlalu muda. Sial, dia bisa memilih muridnya secara langsung. Wah, ini guru. Guru Akademi Xuan Tian kami membutuhkan kekuatan dari dewa-dewa yang kekal. Mungkinkah dia bisa membuat hukum? Ini terlalu muda dan terlalu tampan. Ya dewa, dia sebenarnya adalah guru kita. Bab 2241 di bawah Guru Wang 2241. Di depan lapangan mahasiswa baru Akademi Xuan Tian, lebih dari 10.000 siswa menilai Wang Xian yang berdiri di depan mereka. Dia muda, tampan, dan memiliki temperamen yang luar biasa. Ini membuat mata banyak gadis yang hadir bersinar. Tanda seru. Namun, ada juga banyak siswa yang dipenuhi rasa ingin tahu dan keraguan. Wang Xian terlalu muda, dan dia tidak terlihat lebih tua dari mereka. Pada usia seperti itu, dia memenuhi syarat untuk menjadi guru mereka. Orang harus tahu bahwa mereka dianggap jenius di seluruh wilayah langit yang misterius. Ada 30 siswa dalam satu kelas. Siswa Wang Xian dapat memilih 30 dari mereka. Dia bisa memilih siswa yang lebih berprestasi. Direktur Jin berkata langsung kepada Wang Xian. Sudut mulut guru berkedut. Wajah mereka tidak terlihat bagus. Apakah anak ini kerabat Direktur Jin? Seharusnya tidak. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan melihat ke depan. Nama saya Wang Xian, salah satu guru baru. Jika Anda bersedia menjadi murid saya, silakan maju. Dia berkata kepada semua siswa. Hah, Din Jin dan para guru di sekitarnya sedikit terpana saat melihat tindakannya. Mereka tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Ini, lebih dari 10.000 siswa di bawah tampak ragu-ragu saat melihat Wang Xian menonjol. Dia sangat muda, bukankah dia sedikit tidak bisa diandalkan? Ya, dia bilang dia guru baru. Dia jelas tidak sebaik guru sebelumnya. Dia terlalu muda, pengalaman tempurnya yang sebenarnya jelas tidak kuat. Beberapa anak laki-laki bergumam pelan. Aku bersedia, Guru Wang Xian terlalu tampan. Aku juga bersedia menjadi murid guru. Untuk bisa menjadi guru Akademi Xuan Tian di usia yang begitu muda jelas merupakan kebanggaan surga. Bahkan di dunia yang lebih besar, dia akan menjadi kebanggaan surga.
Beberapa mata gadis berbinar saat mereka berbicara dengan keras dan berjalan keluar. Ada juga beberapa gadis yang berpikir bahwa Wang Xian pasti luar biasa bisa menjadi guru di usia yang begitu muda. Oleh karena itu, mereka juga keluar. Dalam sekejap, 50 hingga 60 gadis keluar. Di antara mereka, ada beberapa yang terlihat memukau. Gadis-gadis itu berbeda dari anak laki-laki. Anak laki-laki merasa tidak nyaman menemukan guru yang lebih muda dari mereka. Namun, gadis-gadis itu menganggapnya sangat menarik. Tidak ada ruang untuk dua harimau di gunung, kecuali jika itu jantan dan betina. Situasi seperti itu sangat cocok di sini. Ketika Wang Xian melihat bahwa 40 hingga 50 orang itu semuanya perempuan, sudut mulutnya berkedut. Siswa perempuan cukup bagus. Mereka semua lebih patuh. Di antara mereka, 3 gadis lebih berbakat. Direktur Jin, yang berdiri di samping, berkata dengan senyuman di wajahnya. Aku akan memilih 30 dari kalian. Wang Xian memandang 40 hingga 50 gadis dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Dalam sekejap, pilar ilusi muncul di sekitar sekelompok gadis. Dengan lambaian tangannya, 30 dari mereka langsung muncul sekitar 500 meter jauhnya. Formasi elemen air, teleportasi. Hanya master susunan yang telah menyalakan 8 gumpalan api surgawi yang dapat mencapai prestasi seperti itu. Di sisi lain, formasi Wang Xian mencakup 40 hingga 50 orang, tetapi dia berhasil memindahkan 30 dari mereka secara akurat. Orang bisa melihat betapa terampilnya dia dalam seni formasi. Guru Wang Xian sangat cepat dalam mengatur formasi. Untuk dapat mencapai level dewa-dewa di usia yang begitu muda, dia sungguh luar biasa. Orang tua yang berbicara sebelumnya berkata sambil tersenyum. Wang Xian tersenyum padanya. Untuk dapat melemparkan formasi tingkat api surgawi 8 gumpalan dalam sekejap, sepertinya guru kita benar-benar luar biasa. Wah, aku mulai menyesalinya. Guru Wang Xian ini tidak lemah. Yang terpenting, seluruh kelas diisi dengan perempuan. Jika aku masuk kelas ini, gadis-gadis yang terpilih semuanya bersemangat saat melihat gerakan Wang Xian. Beberapa anak laki-laki juga mulai menyesalinya. Kualitas 30 gadis ini agak tinggi. Baiklah, mari kita mulai membagikan siswa. Setelah Wang Xian memilih muridnya, guru lain mulai memilih murid mereka sendiri juga. Segera, sekitar 10.000 siswa dibawa pergi oleh lebih dari 300 guru. Ini tidak semua mahasiswa baru dari angkatan Akademi Suantian ini. Mereka hanya mahasiswa baru di bidang formasi. Ada sekitar 40.000 hingga 50.000 mahasiswa baru di setiap angkatan. Di antaranya, ada sekitar 10.000 siswa yang berlatih formasi. Sisanya adalah pembudidaya biasa. Akademi Suantian akan merekrut siswa setiap 10 tahun. Ada sekitar 40.000 hingga 50.000 siswa di setiap angkatan. Total ada 30 angkatan mahasiswa. Setidaknya ada ratusan ribu siswa yang meninggal di tengah jalan. Ada sekitar 800.000 hingga 900.000 siswa di akademi sepanjang tahun. Ada juga beberapa yang pergi ke dunia yang lebih besar untuk melakukan misi. Ruang kelas Wang Xian terletak di sebuah manor besar di akademi. Ada tempat bagi siswa untuk tinggal di manor juga. Setiap kelas menempati area seluas beberapa kilometer. Wang Xian membawa mereka ke tempat latihan mewah dan mengalihkan pandangannya ke 30 gadis. Izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Wang Xian. Aku akan menjadi gurumu di masa depan. Jika Anda memiliki pertanyaan di masa mendatang, Anda bisa datang kepada saya. Dalam 3 hari pertama setiap bulan, saya akan tinggal di sini untuk mengajari Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya. Saya mungkin tidak akan datang di lain waktu. Sekarang, kalian bisa memperkenalkan diri. Mari kita mulai dengan Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan lain, Anda dapat bertanya langsung kepada mereka. Wang Xian berdiri di depan sekelompok siswa dan berkata dengan tenang. Baiklah, guru. Nama saya Huang Jiajia. Sekarang, saya telah menyalakan 2 gumpalan api suci. Halo guru. Nama saya adalah. Satu persatu, gadis-gadis itu mulai memperkenalkan diri. Wang Xian ingat nama mereka. Apakah ada masalah? Setelah gadis-gadis itu selesai memperkenalkan diri, Wang Xian bertanya dengan acuh tak acuh. Guru, berapa umurmu tahun ini? Salah satu gadis memutar matanya dan tiba-tiba bertanya. Hehe,
Jangan bicarakan ini lagi. Itu akan menjadi pukulan bagi kalian semua. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Gadis yang mengajukan pertanyaan itu sedikit kecewa. Guru, apakah Anda punya pacar? Seorang gadis bertanya dengan wajah penuh antisipasi. Ya, Wang Xian menjawab secara langsung. Beberapa gadis merasa malu. Baiklah, kupikir kalian harus berhenti bertanya. Aku akan mengajari kalian tentang formasi sekarang. Di antara kalian, Huang Jiajia, si Tuyan menyalakan 2 gumpalan api surgawi, oksigen surgawi menyalakan 3 gumpalan api surgawi, dan kalian semua menyalakan 1 gumpalan api surgawi. Biarkan aku melihat formasi yang kalian bertiga kuasai. Gadis-gadis lain yang telah menguasai formasi, biarkan aku melihatnya juga. Akademi menetapkan bahwa setiap level akan mengajarkan 1 serangan dan 1 formasi tambahan. Jika kalian ingin mengolah lebih banyak formasi, kalian dapat menukarnya dengan poin kalian. Wang Xian terus berbicara kepada mereka. Guru, apakah Anda menerima murid? Apa yang kamu pikirkan tentangku? Huang Jiajia menatapnya dengan penuh harap dan berkata, para guru Akademi Suantian akan menerima beberapa siswa yang lebih berbakat sebagai murid mereka. Mereka akan memberikan beberapa formasi kepada mereka secara gratis sehingga mereka dapat menerima lebih banyak bimbingan. Banyak siswa berharap guru mereka akan menerima mereka sebagai murid mereka, terutama mereka yang tidak memiliki latar belakang apapun. Aku tidak akan menerima mereka untuk saat ini. Jika ada siswa yang membuat kemajuan lebih besar, saya akan memberikan formasi kepada Anda semua secara gratis. Wang Xian berkata langsung. Oh, Huang Jiajia sedikit menganggukkan kepalanya. Siswa perempuan lainnya juga sedikit menganggukkan kepala. Wajah mereka juga menjadi serius. Mereka di sini untuk berkultivasi, bukan untuk bersenang-senang. Secara alami, fokus utama mereka adalah pada kultivasi. Meskipun Wang Xian ada di sini untuk menghabiskan waktu dan tidak ingin menolak Xuan Tianzi, dia juga tidak akan mengecewakan murid-muridnya. Bab 2242-2242 Laut Bawah Tanah, Monster Laut. Meskipun Wang Xian tidak pernah menjadi guru, dia memiliki formasi Kaisar Surgawi Surga di belakangnya. Saat itu, formasi Kaisar Surgawi telah mengajarinya cara mengajar murid-muridnya. Pembelajaran formasi sangat sulit. Itu jauh lebih sulit daripada kultivasi biasa. Tanda seru. Hal yang paling terkenal di Akademi Suantian adalah formasi. Kekuatan formasi sangat kuat. Jika master formasi dengan gumpalan api surgawi diberikan waktu yang cukup dan harta yang cukup, formasi yang dia dirikan dapat membunuh ratusan orang dengan level yang sama. Ini seperti jebakan. Itu bahkan bisa membunuh 2 atau 3 gumpalan api suci. Prasyaratnya adalah pihak lain tidak tahu bahwa ada formasi di sini. Huang Jiajia dan Si Tuyan telah menyalakan 2 gumpalan api surgawi dan 3 gumpalan api surgawi dengan oksigen surgawi. Mereka dianggap luar biasa dalam batch ini dan latar belakang mereka juga cukup bagus. Mereka bertiga telah menguasai cukup banyak formasi. Wang Xian tidak berkomentar ketika dia melihat berapa banyak formasi yang telah mereka buat. Siswa perempuan lainnya belum melakukan kontak dengan formasi tingkat dewa. Sebelum saya mengajari Anda formasi, saya ingin memberitahu Anda beberapa aturan. Kalian adalah murid-murid saya. Perkelahian dan rencana licik dilarang di antara kamu. Jika Anda ketahuan, Anda akan segera diusir atau dibunuh. Sebagai murid saya tidak mengharapkan Anda untuk bersikap baik kepada orang lain. Namun, jangan melewati garis bawah. Pertahankan saja dirimu yang sebenarnya. Saat menghadapi orang lain, kamu tidak boleh menggertak yang lemah. Namun, jika seseorang menggertakmu, tetap bersatu dan cari aku jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Wang Xian berkata kepada mereka dengan tenang. Tubuhnya memancarkan aura orang yang kuat. Pada saat ini, aura di tubuh Wang Xian mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Dia telah tersenyum sebelumnya, tetapi sekarang, dia memandang rendah mereka seperti raja yang tinggi dan perkasa. Ketika 30 gadis itu melihat perubahan temperamen Wang Xian, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka semua terkejut dan ketakutan. Baiklah, aku akan mengajarimu formasi serangan pertama, formasi S. Kalian bertiga, aku akan mengajari kalian masing-masing 2 gumpalan api suci dan 3 gumpalan api suci. Wang Xian menarik auranya dan melambaikan tangannya. Formasi di depannya muncul. Formasi terbentuk sedikit demi sedikit.
Pembentukan satu gumpalan api surgawi melibatkan jutaan langkah. Setiap langkah harus dilakukan secara akurat. Kalau tidak, formasi akan runtuh seketika. Bahkan untuk ahli keadaan dewa yang memiliki ingatan fotografis dan dapat melihat 10 garis dalam sekejap, masih sangat sulit untuk menggunakan energi spiritual untuk memandu energi di sekitarnya. Kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan kegagalan. Sekelompok gadis membuang semua pikiran mereka dan mendengarkan dengan hormat. Selanjutnya, mari kita mulai berlatih. Saya akan menyiapkan beberapa area. Konsentrasi energi spiritual dan berbagai atribut di area tersebut akan berbeda. Dengan begini, kita bisa memilih sesuai kondisi. Wang Xian berbicara kepada mereka saat dia mengeluarkan kompas susunan sederhana dan mengatur beberapa susunan di sini. Dengan bantuan arai, kecepatan budidaya arai akan jauh lebih cepat. Guru, kamu benar-benar tahu begitu banyak susunan tambahan. Ketika sekelompok gadis melihat bahwa Wang Xian telah menyiapkan lebih dari selusin susunan tambahan, mereka terkejut. Menurut apa yang mereka ketahui, formasi susunan tingkat penguasa abadi dapat mengendalikan paling banyak 100 susunan. Ada banyak perbedaan antara Master Arai dan Master Arai. Beberapa ahli dalam menyerang susunan, beberapa pandai mempertahankan susunan, dan beberapa pandai mendukung susunan. Tentu saja, ada juga master formasi yang lebih seimbang. Namun, sudah sangat kuat bagi penguasa abadi untuk dapat mengendalikan lebih dari 100 formasi. Namun, Wang Xian dengan santai membuat lebih dari selusin formasi pendukung, dan itu adalah jenis formasi yang hanya mendukung kultivasi master formasi. Ada sangat sedikit formasi seperti itu. Sejauh yang mereka tahu, tidak ada formasi seperti itu di Akademi Suantian. Hanya guild formasi mantra yang memiliki formasi langka yang dapat membantu master formasi mantra untuk berkultivasi. Apakah itu terlalu banyak? Wang Xian menggelengkan kepalanya. Baiklah, kalian bisa terus berkultivasi di sini. Saya akan tinggal di sini selama 3 hari setiap bulan dan menjelaskan masalah apapun kepada Anda dalam 3 hari. Ada lebih dari 2000 formasi di bawah kendalinya sekarang. Semuanya diakumulasikan oleh formasi Kaisar Surga-Surga. Tidak sulit untuk mengolah formasi tambahan semacam ini. Sekelompok gadis merasakan hawa dingin di hati mereka. Mata Tianxiu, Huang Jiajia, dan Situyan berbinar saat mereka mengamati formasi satu persatu dengan penuh semangat. Mereka memiliki beberapa latar belakang dalam keluarga mereka. Karena itu juga mereka tahu betapa menakutkannya formasi tambahan ini. Seolah-olah seluruh Akademi Suantian tidak mengetahuinya. Untuk sesaat, Wang Xian membuat banyak gadis terlihat misterius. Setelah menjelaskan formasi pertama kepada mereka, Wang Xian mengajari Huang Jiajia, Situ, dan Yan Tianxin, ketiga gadis itu, formasi yang levelnya lebih tinggi. Setelah mengajari mereka, Wang Xian duduk santai di sana dan menyaksikan gadis-gadis itu berkultivasi satu persatu. Budidaya formasi mengharuskannya untuk berlatih tanpa henti. Peningkatan kekuatannya mengharuskan para gadis untuk berkultivasi. Para guru di akademi pada dasarnya sangat malas. Setelah melihat mereka berlatih selama 3 hari 3 malam, Wang Xian bertepuk tangan dan memanggil mereka. Ketika seorang ahli negara yang saleh dilatih, tidak apa-apa untuk tidak tidur atau istirahat selama setahun. Guru Wang, ada apa? Sekelompok gadis berjalan dengan penuh perhatian, dan mata mereka berbinar. Wang Xian dalam suasana hati yang baik saat dia melihat sekelompok gadis cantik. Ada 40-50 anak perempuan. Wang Xian telah memilih mereka berdasarkan penampilan mereka karena keegoisan. Semuanya cukup tampan. Paling tidak, mereka enak dipandang. Saya akan tinggal di sini selama 3 hari setiap bulan. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Wang Xian berkata kepada mereka. Guru Wang, tolong tanyakan. Kami akan memberitahu Anda semua yang kami ketahui. Sekelompok gadis segera menjawab, apakah kamu tahu banyak tentang laut bawah tanah? Dan dunia yang lebih besar? Wang Xian bertanya dengan binar di matanya. Laut bawah tanah, dunia yang lebih besar. Sekelompok gadis tercengang. Guru Wang, saya tinggal di tepi laut. Saya lebih akrab dengan laut bawah tanah. Pada saat ini, seorang gadis yang terlihat sedikit lemah membuka mulutnya dan berkata, Oh, Yu Bingbing, beritahu aku. Wang Xian menatap gadis itu dan langsung bertanya. Dia memiliki kesan mendalam pada gadis ini karena dia adalah seorang murloc, manusia yang lahir dari manusia yang kuat dan ras air.
Laut seleksi alam kita terhubung ke laut bawah tanah. Laut Tianze mencakup 1/6 dari seluruh benua Tianze, tetapi laut bawah tanah sebesar benua Tianze kita. Ada semua jenis monster laut yang kuat yang hidup di Laut Tianze. Sepertinya Akademi Suantian kita memiliki banyak misi yang berhubungan dengan laut bawah tanah. Tepi utara Akademi Suantian kita adalah laut. Itu menekan monster laut untuk mencegah mereka menimbulkan masalah. Paviliun misi Akademi Suantian memiliki informasi yang lebih rinci. Banyak siswa kami perlu pergi ke laut atau laut bawah tanah untuk meningkatkan kekuatan mereka dan mendapatkan sumber daya dengan cepat. Yu Bingbing diperkenalkan. Adapun dunia yang lebih besar, ada juga misi di Akademi Suantian kami. Dari akademi kita, kita bisa memasuki jutaan planet. Apakah kamu tidak tahu tentang guru ini? Yu Bingbing menambahkan, ini, aku sudah lama tidak berada di benua Tianze. Saya tidak terbiasa dengan itu. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan malu dan melihat ke arah utara. Baiklah, kalian berkultivasi dulu. Sampai ketemu sebulan lagi. Bab 2243 di laut bawah tanah, di antara monster laut. Guru kami Wang sangat tampan dan kuat. Alangkah baiknya jika saya bisa menjadi istri guru Anda. Bahkan tidak memikirkannya. Mengapa Anda tidak melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki guru kami dan kekuatan seperti apa yang Anda miliki? Hei, tidakkah kamu merasa guru kita sangat misterius? Aura yang dia pancarkan begitu kuat dan agung. Kami benar-benar telah memilih guru yang tepat. Tanda seru. Itu benar, terutama formasi yang disiapkan oleh guru kita. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Lebih mudah menganalisis formasi daripada menganalisisnya. Kecepatan kultivasinya lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Saat mereka menyaksikan Wang Xian pergi, sekelompok gadis melihat sosoknya yang menghilang dan mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Mereka masih dalam masa remaja. Secara alami, mereka tidak bisa tidak memiliki beberapa fantasi ketika mereka bertemu dengan seorang guru yang luar biasa. Bahkan Huang Jiajia dan yang lainnya memiliki mata yang berbinar. Setelah menyaksikan keberadaan yang luar biasa, bagaimana mungkin mereka tertarik pada pria lain? Paviliun Misi. Wang Xian datang ke Paviliun Misi di Akademi Suantian. Seluruh paviliun misi sangat besar, tetapi tidak banyak orang di dalamnya. Wang Xian masuk dan memindai tempat itu. Selain siswa yang telah mengirimkan misi mereka, tidak ada orang lain. Seseorang dapat menerima misi langsung dari pelat batu komunikasi yang dikeluarkan oleh akademi. Mereka hanya perlu datang ke sini ketika mereka menyerahkan misi mereka. Seluruh paviliun misi itu khusyuk dan khusyuk. Wang Xian berjalan dan membeli komputer. Sebagai dunia di mana teknologi dan kultivasi hidup berdampingan, tingkat teknologi benua Tianze sangat tinggi. Komputer jauh lebih berguna daripada pelat batu komunikasi. Sebagai seorang guru, Wang Xian memproses satu dan menekan komputer. Segera, informasi tercermin di depannya. Ini benar-benar berteknologi tinggi. Wang Xian melihat pemandangan yang tampak nyata di depannya dan tersenyum. Kenyamanan dan hiburan, berita dari benua Tianze, perbuatan Akademi Suantian, misi dari laut bawah tanah, dan dunia yang lebih besar. Ada berbagai macam fungsi, dan fungsinya bahkan lebih banyak daripada komputer di masa lalu. Wang Xian dengan santai mengkliknya. Dia benar-benar melihat konser dan siaran langsung dalam aspek rekreasi dan hiburan. Ini memperluas wawasannya. Isi siaran langsung sangat jelas. Sebagian besar siaran langsung adalah tentang petualangan, pertempuran, dan hiburan. Berita di benua seleksi alam juga merupakan segala macam informasi. Ada informasi tentang kematian guru dan siswa di domain langit yang misterius, serta informasi tentang yang kuat. Wang Xian mengklik misi di laut bawah tanah. Dia mencari tulang dari berbagai monster laut, ambergris paus naga, dan misi untuk melindungi tempat tertentu. Ada berbagai macam misi. Ada lebih dari 1000 dari mereka. Selama Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menerima misi. Hadiah dari misi tidak buruk. Beberapa dari mereka dapat ditukar dengan ramuan tingkat penguasa abadi. Namun, mereka tidak berguna bagiku. Monster laut dapat meningkatkan energi naga mereka dengan melahapnya. Beberapa ramuan surgawi dan pohon surgawi juga dapat meningkatkan kekuatannya. Sebagian besar misi tidak berguna bagi mereka. Wang Xian melihat misi di atas dan membuka informasi dan strategi di lautan seleksi alam dan laut bawah tanah.
Laut bawah tanah ini bisa membantuku naik level dengan cepat. Mata Wang Xian berbinar. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung terbang ke arah utara akademi di laut bawah tanah. Hualala, Wang Xian terbang selama 1 jam sebelum dia tiba di utara akademi. Apa ini? Ada platform besar di utara. Itu adalah platform yang terbuat dari baja. Baja perak putih menutupi sekeliling lautan. Panjang platform itu sangat panjang sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya. Di depan lautan yang terbuat dari baja, ada laras meriam besar. Laras meriam gelap memancarkan energi yang menakutkan. Ini adalah meriam energi yang digunakan untuk menjaga pantai dan mencegah monster laut menyerang. Meriam energi seperti itu bisa dibunuh bahkan oleh dewa-dewa yang kekal. Di daerah sekitar, ada beberapa siswa dan guru yang terbang masuk dan keluar dari laut. Laut bawah tanah adalah musuh alami seluruh benua Tianze. Dari waktu ke waktu, akan ada monster laut yang terbang keluar dari laut bawah tanah untuk melancarkan serangan dahsyat ke kota-kota manusia. Karena monster laut berada di bawah tanah, bahkan ada monster laut tingkat dewa raja yang abadi. Para ahli di sisi manusia tidak bisa memusnahkan mereka. Manusia di benua Tianze telah berperang melawan monster laut selama bertahun-tahun. Berdiri di platform putih keperakan di depannya, Wang Xian memandangi lautan yang dalam dan gelap di depannya. Di langit, ada langit biru gelap. Berdiri di sini, orang bisa merasakan ketidakberartiannya. Seseorang juga bisa merasakan rasa kepahlawanan. Laut. Mata Wang Xian perlahan menunjukkan ekspresi terbakar. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung terbang ke lautan. Guyuran. Dia merasa gembira saat memasuki dasar lautan. Lautan di galaksi tak terbatas tidak bisa dibandingkan dengan lautan di sini. Lautan di sini adalah lautan yang sebenarnya. Mengaum, Wang Xian meraung rendah dan menatap lurus ke depan. Kali ini, memasuki lautan memberinya perasaan yang sama seperti saat dia baru saja mendapatkan sistem naga suci dan melangkah ke lautan. Mata naga dari Yin Yang dan 5 elemen menyapu sekeliling. Ada banyak makhluk di dasar laut. Beberapa ikan biasa memiliki kekuatan transendensi dan interpretasi kosong. Berdengung. Aturan. Wang Xian berteriak pelan. Dalam sekejap, semua makhluk air dalam radius 100 km bergetar. Datang. Dia berteriak pelan dan semua makhluk air dalam jarak 100 km langsung terbang ke arahnya. Ada sekitar 500.000 hingga 600.000 makhluk air dalam jarak 100 km. Di antara mereka, bahkan ada makhluk air setingkat dewa. Ini adalah monster laut yang dibicarakan orang-orang di benua Tianze. Itu mirip dengan beberapa ikan di bumi, tetapi bahkan lebih kuat dan menakutkan. Kepala naga. Wang Xian punya pikiran. Kepalanya segera berubah menjadi kepala naga besar dan melahap semua monster laut. Peningkatan selanjutnya akan jauh lebih mudah. Mata Wang Xian berbinar. Dia telah menyalakan 8 gumpalan api suci. Dia bisa langsung mengendalikan monster laut di bawah 8 gumpalan api surgawi. Selama dia melahap lebih dari 100 monster laut di level penguasa abadi, dia akan dapat meningkatkan sekali lagi. Pergi jauh ke laut dan berenanglah seperti naga. Wang Xian bergumam. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang lebih dalam ke laut. Kecepatannya sangat cepat. Setelah 5 hingga 6 jam terbang, dia memasuki laut dalam yang luas. Air di sekitarnya sangat dalam. Dasar laut tidak berdasar. Saya tidak bisa masuk lebih dalam di area ini. Lagi pula, ada monster laut tingkat raja yang abadi di sini. Wang Xian merasakan sekelilingnya. Beberapa monster laut tingkat abadi berkeliaran. Dia tidak berani berenang lebih jauh. Nyatanya, di sini juga tidak terlalu aman. Ini karena lokasi di bawahnya adalah laut bawah tanah. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada monster laut yang menakutkan terbang di atas. Namun, Wang Xian memiliki kekuatan seseorang yang telah memahami 4 hukum. Karenanya, dia tidak terlalu takut pada mereka. Ayo mulai berburu. Wang Xian berpikir pada dirinya sendiri saat dia mengamati sekelilingnya dengan matanya yang sangat tajam. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan makhluk air yang kurang dari 6 gumpalan api surgawi dalam radius 100 km bergetar dan terbang ke arahnya. Mengaum, mengaum. Namun, kekuatan penekannya juga menyebabkan beberapa monster laut menjadi marah. Aturan naga surgawi adalah provokasi bagi mereka.